Halo adik-adik, apa kabar? Senang bisa bertemu lagi ya. Tapi ada apa nih? Biasanya kita bertemu di hari Minggu. Ada apa ya di tengah-tengah minggu begini? Ada yang tahu? Iya, kita hari ini mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Sekitar 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua anak-anaknya. Mari kita sama-sama bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami masih bisa hidup sampai hari ini. Kami mengucap syukur atas Tuhan yang sudah turun ke dunia, mati bagi kami, bangkit dan naik bagi kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Sekarang kami akan mulai ibadah kami. Tuhan tolong biar sepanjang ibadah ini kami bisa fokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah firman yang disampaikan juga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu dalam doa. Amin. Anak-anak, kita punya Allah yang besar dan perkasa. Mari kita puji Dia, kita bernyanyi baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Allah kita adalah Allah yang hebat. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Seperti apa ya kira-kira? Perhatikan ya video berikut ini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat secara sekilas tentang cerita kenaikan Tuhan Yesus. Nah, tapi ada yang tahu nggak kenapa ya Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus nggak di sini aja bersama dengan kita? Mari kita cari tahu bersama-sama. Dan setelah 40 hari lamanya, Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri ke banyak orang. Akhirnya di bukit di Galilea, Yesus naik ke surga dengan disaksikan oleh banyak orang. Tapi tunggu, kenapa Yesus harus naik ke surga? Coba bayangkan kalau Tuhan masih ada dengan kita di zaman ini, dia bisa jadi superhero yang memberantas kejahatan, terorisme, korupsi, dan terus memberitakan Injil hingga akhirnya semua orang akan percaya kepada dia. Jadi, kenapa harus ke surga? Alasan pertama kenapa Yesus harus ke surga adalah karena pekerjaannya di muka bumi telah selesai. Dia telah melakukan pelayanan memberitakan Injil, berkhotbah, melakukan mujizat, hingga akhirnya dia mati di kayu salib menyelamatkan manusia. Dan karena pekerjaannya telah selesai, dia harus kembali ke asalnya. Dan Yesus bukan berasal dari bumi, dia berasal dari surga, di mana dia duduk di tatanya, dipuji dan disembah. Yesus pun ke surga karena dia harus menyediakan tempat bagi kita di sana. Artinya juga, di sana dia akan terus menjadi perantara kita kepada Allah Bapa, karena dia ingin kita semua bisa sama-sama dengan dia nantinya di kerajaan Allah. Yesus harus ke surga supaya roh penghibur atau Roh Kudus yang telah ia janjikan turun ke bumi dan akan menyertai kita selama-lamanya. Alasan terakhir kenapa Yesus harus naik ke surga adalah supaya kitalah yang menjadi superhero-nya di bumi. Teman-teman pasti ingat kata-kata terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Dia ingin kita melanjutkan pelayanannya. Kita bisa jadi superhero pembasmi kejahatan yang terus melakukan pekerjaan baik di muka bumi ini, agar melalui kita makin banyak orang yang mengenal Yesus. Dengan bantuan Roh Kudus yang terus menyertai, kita bisa terus memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Hingga akan tiba masanya, Yesus akan kembali. Ya, dia akan kembali. Wah, adik-adik, terjawab deh pertanyaan kita tadi. Alasan Tuhan Yesus naik ke surga adalah karena pekerjaannya telah selesai, sehingga ia kembali ke tatanya untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Selain itu, Tuhan Yesus naik agar Roh Kudus bisa turun atas kita. Roh Kudus inilah yang akan membantu kita dalam menjalankan misi kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Siapa di sini yang mau menjadi agennya Tuhan? Pastinya kita semua dong ya. Maka itu, kita harus minta bantuan dari Roh Kudus yang akan membimbing dan mengajar kita. Selama 10 hari, mulai dari tanggal 14, gereja kita akan mengadakan doa pencurahan Roh Kudus. Untuk kita yang memiliki kerinduan akan Roh Kudus, baik itu anak sekolah minggu maupun papa dan mama, dapat bergabung ya.
Sebelum kita menyelesaikan ibadah hari ini, yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah belajar hari ini mengenai kenaikan Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan mau menyiapkan tempat bagi kami semua. Tuhan tolong biar Roh Kudus-Mu bisa turun atas kami dan kami bisa menjalankan tugas kami untuk pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Tuhan tolong agar kami semua bisa semangat dan berani dalam menyebarkan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Tuhan yang campur tangan dan lindungi kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan pada hari ini berasal dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuat prakarya. Pertama, siapkan 2 buah kertas. Yang pertama kertas yang lebih besar. Di situ adik-adik bisa gambar murid-murid Tuhan Yesus di bagian bawah. Lalu ada awan-awannya. Dan di kertas yang lebih kecil, adik-adik bisa gambar Tuhan Yesus. Kalau sudah, jangan lupa diwarnai dan kertas yang kecilnya digunting ya. Setelah itu di bagian atas dan bawah di tengahnya dibolongi ya adik-adik seperti gambar yang di sini. Kemudian siapkan 1 buah kertas yang kecil lalu dilipat seperti gambar yang atas. Kemudian tempel kertas tersebut pada bagian belakang kertas yang bergambarkan Tuhan Yesus. Kemudian siapkan benang yang cukup panjang untuk dimasukkan di kertas yang tadi kita tempel di belakang gambar Tuhan Yesus. Benang ini harus cukup panjang sampai bisa mengitari kertas HVS yang besar ya. Masukkan ujung-ujung benang ke dalam lubang yang tadi sudah kita buat dan ikatkan di bagian belakang kertas yang tidak ada gambarnya. Setelah itu jadi deh. Kita bisa menaikkan gambar Tuhan Yesusnya dari bawah ke atas dengan tali. Selamat mencoba. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.